Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 4 dari Universitas Insan Cendekia Mandiri Bandung akan menjelaskan cara menyelesaikan soal program linier dengan metode simplex dan maksimasi. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu dengan metode simplex. Diketahui maksimum Z-nya yaitu 3x1 ditambah 2x2 ditambah 8x3. Dan fungsi kendala yang pertama yaitu x1 ditambah x2 ditambah 4x3 kurang dari sama dengan 15. Fungsi kendala yang kedua yaitu 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 kurang dari sama dengan 28. Fungsi kendala yang ketiga, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 20. Karena kita ingin mencari solusi optimum dengan 3 variabel, maka nilai x1, x2, dan x3-nya harus bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Lalu langkah pertama yaitu kita mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya dulu. Fungsi tujuannya kita pindah ruaskan maka akan menjadi minus, yaitu Z min 3x1 min 2x2 min 8x3 sama dengan 0. Lalu fungsi kendalanya yang tadi kan masih berbentuk kurang dari sama dengan, sehingga kita ikutin aturan sesuai syarat harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan atau sama dengan. Kemudian ditambahkan satu buah variabel slack, dinyatakan dengan x4. Demikian pula di kendala kedua yang sama ditambahkan satu buah variabel slack, dinyatakan dengan x5. Dan baris ketiga juga sama ditambahkan satu buah variabel slack dinyatakan dengan x6. Langkah selanjutnya kita membuat tabel awal simplex. Data tabel awal simplex ini merupakan koefisien dari variabel-variabel yang ada pada slide sebelumnya, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala yang telah kita ubah tadi. Contohnya pada baris Z, baris Z itu baris yang baris yang horizontal, yang ke kanan. Pada baris Z itu kita masukkan Z max yang tadi telah kita ubah, yaitu Z-nya itu kan ada Z, jadi kita tulis angka 1. X1-nya min 3, X2-nya min 2, X3-nya min 8, X4-nya karena tidak ada, jadi kita tulis angka 0, X5, X6 sama kita tulis angka 0, NK-nya juga tidak ada 0. Nah, lalu di baris X4, di bawahnya Z kita isi dengan angka fungsi kendala yang ada variabel slack X4-nya. Kolom Z kita isi angka 0, X1 1, X2 1, X3 4, X4 1, X5, X6-nya karena tidak ada berarti kita tulis angka 0 dan NK-nya 15. Lalu X5 sama baris X5 dan baris X6-nya juga kita sama isi dengan fungsi kendala yang telah kita ubah tadi, yaitu Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3, X4-nya karena tidak ada jadi kita tulis 0, X5-nya karena ada jadi kita tulis 1, X6-nya 0, NK-nya 28. X6 juga Z-nya 0, X1 4, X2-nya nilainya 2, X3 6, X4-nya 0, X5-nya 0, X6-nya karena ada 1 tadi, jadi kita tulis angka 1, NK-nya 20. Setelah itu, kita mencari kolom kunci dengan cara melihat angka negatif yang paling besar di baris Z, yaitu berarti berada di kolom X3, yaitu min 8. Jadi kolom kuncinya itu adalah min 8, 4, 3, dan 6. Karena nilai kolom kuncinya itu sudah ketemu, maka kita tentukan dulu nilai rasionya. Nilai rasionya itu adalah NK dibagi dengan kolom kunci. Kenapa kita mencari nilai rasio dulu? Karena untuk menentukan baris kunci, kita melihat
nilai rasio yang terkecil. Maka 0 dibagi min 8 itu 0, rasionya 0. Nah, NK-nya 15 dibagi dengan kolom kuncinya itu 4. Jadi 3,75, 28 dibagi 3, 9,3, 20 dibagi 6, 3,3. Lalu kita lihat di nilai rasio, mana nilai yang paling kecil, yaitu 3,3. Berarti di baris X6 itu adalah baris kunci. Nah, karena kolom kunci dan baris kuncinya sudah ketemu, maka selanjutnya adalah menentukan angka kunci. Angka kunci itu adalah perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci, berarti berada di angka 6. Lalu langkah selanjutnya menentukan nilai baru baris kunci. Dengan cara baris kunci dibagi dengan angka kunci. Kita tuliskan dulu baris kunci yang tadi yang di X6, 0, 4, 2, 6, 0, 0, 1, 20. Nah, itu dibagi 6. Hasilnya itu adalah 0, 2/3, 1/3, 1, 0, 0, 1/6, 10/3. Itu adalah nilai baru baris kunci atau X6 yang baru. Lalu mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci menjadi 0. Baris Z dikurangi X6 baru dikali min 8. Min 8 ini adalah kolom kunci. Hasilnya adalah 1, 2, 5/3, 2, 0, 0, 0, 8/6, 80/3. Itu adalah baris Z baru. Lalu, slack atau baris X4 ini dikurangi dengan X6 baru dikali 4. Hasilnya adalah 0, min 5/3, min 1/3, 0, 1, 0, min 2/3, 5. Itu adalah X4 yang baru. Slack atau baris X5 juga dikurangi X6 yang baru dikali 3. Jadi hasilnya adalah 0, 0, 0, 0, 0, min 1/2, 18. Itu adalah X5 yang baru. Lalu, angka-angka yang baru itu kita masukin lagi ke dalam tabel atau iterasi 1. Nah, kita lihat apakah Z max-nya masih ada min. Jika tidak ada, berarti itu sudah optimum. Dan kolom kuncinya jika sudah 0 selain X6, itu juga sudah optimum. Berarti kita tidak usah mencari iterasi 2-nya karena ini sudah optimum. Selanjutnya, contoh soal nomor 2 adalah metode grafik masalah maksimasi. Contoh soalnya, seorang penjahit mempunyai 5 meter kain wol dan 7 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta 1 memerlukan 3 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Sedangkan baju pesta yang kedua membutuhkan 2 meter kain wol dan 4 meter kain satin. Baju pesta 1 dijual dengan harga Rp500.000 dan baju pesta 2 dijual dengan harga Rp700.000. Jika baju pesta tersebut habis terjual, berapa keuntungan maksimum yang diperoleh penjahit tersebut? Untuk penyelesaiannya, langkah awal kita membuat tabel dulu dari data di atas sehingga memudahkan kita untuk melihat data-datanya. Di kolom pertama ada kolom barang untuk menyimpan kain wol dan kain satin. Kolom kedua ada baju pesta 1, kolom ketiga baju pesta 2, dan yang terakhir adalah Z max. Lalu kita tentukan variabelnya. Misalkan baju pesta 1 kita nyatakan dengan X dan baju pesta 2 kita nyatakan dengan Y. Selanjutnya menentukan fungsi tujuan. Z max sama dengan 500.000 dikali X ditambah 700.000 dikali Y. Selanjutnya, kita menentukan fungsi kendala. Fungsi kendalanya itu tadi yang ada di tabel tadi, 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5, 2X ditambah 4Y
kurang dari sama dengan 7. Kenapa tandanya kurang dari sama dengan? Karena si seorang penjahit ini hanya menyediakan 5 meter kain wol dan 7 meter kain satin. Sehingga baju pesta 1 dan baju pesta 2 ini tidak boleh melebihi kain 5 meter dan 7 meter itu. Sehingga tandanya itu kurang dari sama dengan. Nah, jika metode minimasi, maka tandanya lebih dari sama dengan. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong. Tanda yang di fungsi kendala tadi kan masih kurang dari sama dengan, maka kita akan ubah menjadi persamaan, yaitu sama dengan. Oke, kita masukin titik potong yang pertama, 3x tambah 2y sama dengan 5. Karena kita akan mencari y terlebih dahulu, maka yang x-nya kita hilangkan saja atau dikali dengan 0. Maka 2y sama dengan 5. Y sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Nah, lalu kita akan mencari x-nya, maka y-nya yang dihilangkan atau dikali 0. Sehingga 3x sama dengan 5. X sama dengan 5 dibagi 3 sama dengan 1,6. Jadi titik potong yang pertama X-nya 1,6 dan Y-nya 2,5. Lalu yang kedua adalah 2X tambah 4Y sama dengan 7. Kita akan mencari Y-nya terlebih dahulu, maka X-nya yang kita hilangkan. 4Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dibagi 4 sama dengan 1,75. Nah, yang kedua kita akan mencari X-nya, maka Y-nya yang kita hilangkan. Maka 2X sama dengan 7. X sama dengan 7 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, titik potong tersebut dibuat grafik. Nah, yang vertikal adalah titik potong Y dan yang horizontal adalah X. Maka bisa kita lihat, kita menemukan 3 titik. Itu titik A, titik B, dan titik C. Titik A adalah 0 dan 1,75. Maka kita masukkan ke Z maksimumnya, yaitu 500 X ditambah 700 Y. 500 dikali X itu 0 dan ditambah 700 dikali 1,75. Maka hasilnya adalah 1.225.000. Titik B berada di garis 1 dan 2. Karena berada di garis 1 dan 2, maka kita harus mencari nilai X dan nilai Y-nya terlebih dahulu dengan cara dieliminasi. Kita tuliskan lagi 3X tambah 2Y sama dengan 5, 2X tambah 4Y sama dengan 7. Karena kita akan mencari nilai X terlebih dahulu, maka kita akan menghabiskan atau menolkan nilai yang Y. Maka yang atas dikali dengan 2 dan yang bawah dikali dengan 1. Maka hasilnya adalah 4X sama dengan 3. X sama dengan 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Lalu kita mencari nilai Y-nya. 2X tambah 4Y sama dengan 7. Nah, ini kita bisa memasukkan yang mana saja, mau yang bawah atau mau yang atas, terserah. Saya pilihnya yang bawah. Lanjut lagi, berarti 2 dikali X tadi yang sudah ketemu 0,75 ditambah 4Y sama dengan 7. Nah, 2 kali 0,75 ini adalah hasilnya 1,5. Maka dipindah ruaskan menjadi min 1,5. Jadi 4Y sama dengan 7 min 1,5. Y sama dengan 5,5 dibagi 4 sama dengan 1,375. Lalu kita masukkan ke Z maksimumnya, yaitu 500.000 dikali 0,75 ditambah 700.000 dikali 1,375. Maka hasilnya adalah 1.337.500. Lalu di titik C ada 1,6 dan 0. Kita masukin ke Z maksimumnya 500.000 dikali 1,6 dan 700.000 dikali 0, maka hasilnya adalah 800.000.
Nah, kesimpulannya, jadi keuntungan maksimum berada di titik B yang menghasilkan 1.337.500. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.